Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, utamanya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam niat, keikhlasan dalam beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa dengan mudah kita terapkan dalam kehidupan kita, dan juga bisa dengan mudah kita sebarkan kepada orang lain. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kaidah yang berhubungan dengan sebuah barang yang tidak diketahui atau tidak bisa diketahui siapa pemiliknya. Kaidah tersebut berbunyi, idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqq ju'ila kal ma'dum. Idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqq ju'ila kal ma'dum. Apabila pemilik suatu barang tidak bisa diketahui, maka dia dianggap tidak ada. Maksudnya barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya. Apabila pemilik suatu barang tidak bisa diketahui, maka barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya. Ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Kalau kita melihat barang dilihat dari sisi kepemilikan, maka kita akan membagi barang menjadi dua. Barang yang ada pemiliknya dan barang yang tidak ada pemiliknya. Yang pertama, kalau kita mulai dengan barang yang tidak ada pemiliknya, maka bisa kita contohkan seperti harta karun. Harta karun adalah harta yang tidak ada pemiliknya. Memang dahulu pasti ada pemiliknya, karena tidak mungkin harta tertimbun sendiri. Tidak mungkin harta tersimpan sendiri di dalam sebuah tanah. Maka tapi sekarang ini ya dia tidak ada pemiliknya. Sekarang ini menjadi tidak ada pemiliknya. Harta karun seperti ini bisa dimiliki oleh orang yang menemukannya. Tetapi dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/5-nya atau 20%-nya. 20% dari harta tersebut wajib dikeluarkan sebagai zakat. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazil khumus, pada barang rikaz, yaitu barang timbunan atau harta karun,
wajib zakat 1/5. Pada barang rikaz atau harta karun ada kewajiban zakat 1/5. Ini menunjukkan bahwa sisa dari 1/5 itu ya menjadi milik orang yang menemukannya. Kalau misalnya ada orang membeli tanah, kemudian setelah dia beli tanah, dia menggali tanahnya tersebut. Secara tidak sengaja dia menemukan ada peti. Di dalam peti tersebut dia menemukan emas-emasan yang banyak. Inilah yang disebut dengan harta karun. Ketika dia ingin memiliki harta karun tersebut, maka syariat membolehkannya. Tapi syariat memberikan syarat 1/5-nya untuk dikeluarkan sebagai zakat. Kemudian di antara contoh harta yang tidak ada pemiliknya adalah tanah. Tanah yang tidak ada pemiliknya. Tanah yang tidak ada pemiliknya ini bisa dimiliki oleh seseorang. Caranya adalah dengan menanaminya. Caranya adalah dengan membukanya. Siapa yang pertama kali membuka dan menggunakan tanah tersebut, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi pemiliknya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya ardan mayyitah fahiya lahu." Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan itu menjadi miliknya. Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan itu menjadi miliknya. Walaysa li'irqin zalimin haqqun. Dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim. Tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim. Kalau misalnya tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain, kemudian ada orang lain yang dia menggarap tanah tersebut, maka usaha yang seperti ini atau orang yang datang belakangan padahal tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain, orang tersebut ya dianggap sebagai orang yang zalim. Orang tersebut dianggap sebagai orang yang zalim dan usaha orang tersebut yang dilakukan di atas tanah itu menjadi usaha yang sia-sia. Menjadi usaha yang sia-sia. Apabila pemilik tanah menginginkan tanaman-tanamannya untuk dicabut, maka dia harus mencabutnya. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaysa li'irqin zalimin haqqun." Dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim. Dia telah melakukan kezaliman di situ. Tanah milik orang lain, tapi dia garap. Maka usahanya tersebut menjadi sia-sia karena itu tindakan kezaliman. Ini yang berkaitan dengan barang yang tidak ada pemiliknya. Ya. Barang yang tidak ada pemiliknya, apabila itu harta karun ya atau harta timbunan dari orang-orang yang hidup di masa lalu, maka seseorang boleh mengambilnya, tapi dengan syarat mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/5. Apabila barang tersebut berupa tanah, ya, tanah tidak ada pemiliknya, maka dia boleh menggunakannya. Dia boleh menjadi pemiliknya dengan syarat dia yang membukanya, dia yang menggunakannya pertama kali. Taib. Barang yang kedua adalah barang yang ada pemiliknya.
barang yang ada pemiliknya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada pemiliknya dan bisa diketahui pemiliknya. Ada pemiliknya dan bisa diketahui pemiliknya. Kalau keadaannya demikian, maka seseorang tidak berhak memiliki barang tersebut karena sudah ada pemiliknya dan diketahui siapa pemiliknya, kecuali atas keridhaan pemiliknya. Orang lain tidak boleh memiliki barang tersebut kecuali atas izin pemiliknya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi. Tidak dihalalkan harta seorang muslim untuk dimiliki oleh orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Kecuali dengan kerelaan hatinya. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan atau memiliki harta milik orang lain, maka kita harus mungkin minta izin. Bolehkah saya memiliki barang tersebut? Kalau dia mengatakan tidak boleh, maka kita tidak boleh memilikinya. Secara zalim misalnya. Kalau orangnya mengatakan silahkan, maka itu bertanda barang tersebut bisa kita miliki. Tidak boleh kita mencuri barang milik orang lain. Tidak boleh kita mengambil barang milik orang lain secara zalim. Islam memerintahkan kepada kita untuk menghormati harta milik orang lain. Hak kepemilikan di dalam Islam dijaga, dihormati, siapapun yang memilikinya. Baik dia teman kita, ataupun dia musuh kita. Baik dia orang yang kita sukai, atau orang yang kita benci. Dia punya hak milik. Dan hak kepemilikan itu harus kita hormati karena kita diperintahkan oleh Islam dengan perintah ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram kahurmati yaumikum hadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu diharamkan untuk orang lain. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatannya. Maka kita tidak boleh mengambil barang-barang tersebut secara zalim. Kemudian yang kedua, ada barang-barang yang sebenarnya sekarang ada pemiliknya, tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Dan ini berbeda dengan harta karun, ya. Kalau harta karun sekarang pemiliknya sudah tidak ada. Sekarang pemiliknya sudah tidak ada. Pemiliknya ada tapi di zaman dahulu dia menyimpan barang tersebut di dalam tanah, kemudian dia mati, kemudian dia tidak menyampaikan hal tersebut kepada yang lain. Akhirnya ditemukan beratus-ratus tahun kemudian atau berpuluh-puluh tahun kemudian. Sehingga ketika itu, ya, barang itu sudah tidak ada pemiliknya. Kalau barang temuan ini, ya, kalau yang sedang kita bahas ini adalah barang yang sebenarnya masih ada pemiliknya, tapi kita tidak bisa mengetahui siapa pemiliknya, di mana dia. Contohnya seperti barang temuan. Ya, barang temuan ini tidak bisa, ya, seringkali tidak bisa kita temukan siapa pemiliknya.
Misalnya kita jalan-jalan, ya, kita mendapati ada anting jatuh atau cincin jatuh, ya. Cincin biasanya tidak ada namanya. Begitu pula anting tidak ada namanya. Dan biasanya seseorang ya tidak membuang cincinnya. Biasanya seseorang tidak membuang antingnya. Cincin dan anting ini biasanya ya ada pemiliknya. Tapi ya sekarang yang terjadi, cincin atau anting tersebut jatuh. Kemudian ditemukan oleh orang lain. Barang temuan ini ada pemiliknya. Tapi yang menemukannya tidak bisa tahu siapa pemiliknya. Maka apa yang menjadi kewajiban orang yang menemukan barang tersebut? Ya, Islam memberikan aturan yang rinci dalam kehidupan kita. Barang ini sebenarnya masih ada pemiliknya dan Islam menjunjung tinggi hak kepemilikan. Maka Islam memberikan aturan. Yang menemukannya harus mengumumkan selama setahun. Dia harus berusaha mengumumkan. Kalau sekarang mungkin di media sosial. Atau mungkin ya di tempat, ya di pasar yang dekat dengan tempat barang tersebut ditemukan. Atau mungkin ke kantor kepolisian. Ya. Sampai setahun dia harus mengumumkan itu. Kalau sampai setahun tidak ada yang datang kepadanya, sampai setahun dia tidak tahu pemiliknya, maka Islam ya memberikan solusi. Barang tersebut boleh dimiliki oleh penemunya. Karena dialah orang yang paling berhak dengan barang tersebut. Karena dia yang menemukannya. Dan dia sudah berusaha untuk mencari pemiliknya. Maka silahkan dia memilikinya. Selama setahun pemiliknya tidak datang kepada dia, atau pemiliknya tetap saja tidak dia ketahui. Dia boleh memilikinya. Dia boleh misalnya menggunakannya. Kalau misalnya barangnya rusak, maka dia tidak wajib menggantinya. Kecuali apabila setelah 5 tahun pemiliknya datang. Setelah 5 tahun pemiliknya baru tahu pengumuman yang disebarkan oleh orang tersebut. Akhirnya pemiliknya mendatangi orang yang menemukannya. Kalau ditanya atau kalau kejadiannya barang tersebut sudah tidak ada, bagaimana Ustaz? Kita katakan pada asalnya barang tersebut masih menjadi milik pemiliknya. Sehingga sekarang pemiliknya yang berhak menentukan keputusannya. Kalau misalnya pemiliknya masih menuntut penemunya untuk mengembalikan barang tersebut, maka penemu harus mengembalikan barang itu. Maka penemu harus mengembalikan barang itu. Kalau misalnya barang tersebut sudah rusak, maka penemu harus menggantinya. Kalau barang tersebut sudah diberikan kepada orang lain, sama, penemu harus menggantinya. Kalau misalnya orang tersebut asalnya menyedekahkan barang itu atas nama pemiliknya, bagaimana? Maka orang tersebut tetap wajib menggantinya dan sedekah itu menjadi pahalanya menjadi pahala dia. Sedekah tersebut pahalanya menjadi pahala dia sekarang, bukan pahala
pemilik barang itu, karena pemilik barangnya sudah menuntut untuk dikembalikan barangnya. Ini konsekuensi. Ya, ini konsekuensi karena di sini ada dua orang. Sebenarnya yang satu ya sudah diizinkan oleh syariat, tapi ternyata pemilik aslinya datang, sehingga pemilik aslinya lebih berhak dengan barang tersebut daripada penemunya. Makanya di sini ya pemilik asli lebih didahulukan haknya. Sedangkan penemunya apabila dia sudah melakukan yang diwajibkan oleh syariat, maka dia tidak berdosa dalam menggunakannya. Ya, tidak berdosa dalam memberikannya kepada orang lain. Ya. Dan usaha dia untuk mengumumkan, ya, usaha dia untuk menjaga selama setahun, ya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Sehingga kalau dikatakan dia rugi, maka tidak bisa kita katakan dia rugi. Ya, penemu ini tidak rugi. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tidak berdosa sama sekali dalam menggunakan barang yang sebenarnya masih milik orang lain. Bahkan ya menghabiskan barang atau merusakkan barang yang sebenarnya masih ada pemiliknya. Taib. Contoh yang kedua, ketika seseorang ya misalnya dulunya dia hidup sebagai perampok. Dia merampok barang dan akhirnya dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, dia melihat banyak barang yang ada di sekitar kita ternyata dari hasil rampokan. Bagaimana status dari barang-barang tersebut? Yang menjadi kewajiban dia, yang pertama, apabila ada barang-barang yang ada pemiliknya, maka dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Apabila ada barang-barang yang diketahui pemiliknya, maka dia wajib mengembalikan barang-barang tersebut yang dulu dirampoknya kepada pemiliknya dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun, yang penting barang tersebut sudah sampai kepada pemiliknya. Apabila barang-barang yang lain tidak diketahui pemiliknya, bagaimana? Kita katakan barang tersebut tetap haram berada di tangan dia. Yang menjadi kewajiban dia adalah menyedekahkan barang tersebut. Ya, mengeluarkan barang tersebut dari tangannya. Bisa dengan sedekah, ya. Tapi sedekah dengan niat dari orang yang memilikinya. Ya. Bukan sedekah dengan niat dari dirinya, tapi sedekah dengan niat dari orang yang memilikinya. Karena itu bukan milik dia. Dia mendapatkannya dari cara yang diharamkan, yaitu dengan cara merampok. Dalam masalah ini juga sama dengan yang tadi. Apabila dia sudah menyedekahkan barang tersebut dengan niat yang sedekah adalah pemiliknya, apabila pemiliknya ternyata nantinya datang, maka dia wajib menggantinya. Dia wajib menggantinya, dan sedekah tersebut pahalanya menjadi pahala dia. Pahalanya berpindah kepada dia, karena sekarang hakikatnya yang bersedekah adalah dia, bukan pemilik barang tersebut. Karena pemilik barang asli sudah menuntutnya untuk dikembalikan. Taib. Dalil dari kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada luqatatan falyushhid dha 'adlin aw dhawi 'adlin wa la yaktum wa la yughayyib. Fa in wajada sahibaha falyaruddaha 'alayhi
wa illa fahuwa malullahi azza wa jal yu'tihi man yasha. Barang siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaklah dia mencari saksi, satu orang yang adil atau dua orang yang adil. Dia mencari saksi bahwa dia menemukan barang temuan itu. Dan jangan sampai dia menyembunyikan barang tersebut. Jangan sampai dia menyembunyikan barang tersebut. Dia umumkan bahwa dia menemukan barang ini dan barang itu. Dia harus mengumumkannya, ya. Dan sebaiknya dia mencari saksi. Satu saksi yang adil atau dua saksi yang adil. Kemudian, apabila dia menemukan pemilik barang tersebut, maka dia harus mengembalikannya. Karena itu memang bukan punya dia. Itu ada orang yang memilikinya. Kalau misalnya tidak ada orang yang datang kepada dia untuk mengambil barang tersebut karena dia pemiliknya, maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Maksudnya, berarti harta tersebut Allah berikan kepada dia, kepada penemunya, yang tadi sudah mengumumkan, yang tadi sudah mempersaksikan, ya, bahwa dia menemukan barang A dan barang B. Karena sudah tidak ada orang yang datang kepadanya, ya, maka dianggap barang tersebut barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya, dan yang paling berhak terhadap barang tersebut adalah orang yang menemukannya. Taib. Hadis yang kedua yang menjadi dalil kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Ja'a a'rabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu amma yaltaqituh. Maka orang Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barang yang dia temukan. Faqala 'arif hasanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umumkan barang tersebut selama setahun. Thumma ihfaz 'ifasaha wa wika'aha. Kemudian jagalah bungkus dan tali pengikatnya. Fa in jaa ahadun yukhbiruka biha wa illa fastanfiqha. Kemudian apabila ada orang yang mengabarkan tentang barang tersebut, apabila ada orang yang mengabarkan barang tersebut, maksudnya apabila ada orang datang, dia mengaku sebagai pemiliknya, dan dia menyebutkan ciri-ciri dari barang tersebut. Karena bukti seseorang memiliki barangnya adalah dia tahu ciri-cirinya. Dia datang kepada, misalnya kepada kita, ya, kalau yang menemukan kita, dia datang kepada kita, dia mengaku saya yang memiliki barang itu. Kita tanya kepada dia, ciri-cirinya apa? Dia sebutkan ciri-ciri. Kalau misalnya kita melihat barang tersebut berupa dompet, apa isi dompet itu? Dia sebutkan semuanya. Ya, dia sebutkan isinya ini. Ya. Ada uangnya sekitar sekian. Kalau dia menyebutkan sifat-sifat dari barang tersebut dan kita sudah yakin bahwa dia pemiliknya, maka kita serahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Wa illa fastanfiqha. Kalau tidak ada pemiliknya yang datang kepada kita, ya, maka kita boleh memanfaatkannya. Silahkan dimanfaatkan, silahkan digunakan.
Ya, ini juga ya kita harus kembalikan kepada kaidahnya, ya, bahwa apabila kita sudah menggunakannya sampai habis, kemudian ternyata orangnya datang, pemiliknya setelah itu datang, ya maka pemiliknya yang paling berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Solusinya kita ya bisa meminta kepada dia untuk diikhlaskan. Kalau misalnya dia tidak mengikhlaskannya, maka kita wajib menggantinya. Kita tetap wajib untuk menggantinya, karena dia yang lebih berhak daripada kita. Kita hanya menemukannya saja, sedangkan dia memang pemilik aslinya. Taib. Di antara contoh dari kaidah ini, apabila ada orang yang menipu orang lain. Apabila ada orang yang menipu orang lain, akhirnya dia mendapatkan barang orang yang dia tipu. Taib. Orang yang menipu seperti ini, dia punya kewajiban untuk mengembalikan barangnya. Dia wajib mengembalikan barangnya kepada pemilik aslinya. Tapi kalau misalnya tindakan penipuannya tersebut sudah berjalan lama, dan akhirnya dia lupa barang tersebut dari siapa, tapi dia tahu bahwa barang itu dia dapatkan dari hasil menipunya, maka kalau misalnya ya dia sudah tidak bisa lagi menemukan siapa yang dia tipu, ya, maka barang tersebut bisa dia sedekahkan. Dia punya kewajiban untuk membebaskan dirinya dari barang haram itu, karena itu bukan barang miliknya. Maka solusinya adalah dengan menyedekahkannya kepada orang lain dengan niat yang bersedekah adalah pemiliknya. Dengan niat yang bersedekah adalah pemiliknya, pemilik aslinya. Sehingga nanti di akhirat, ya, misalnya ketika dia dituntut oleh pemilik aslinya, dia bisa mengatakan, saya sudah sedekahkan barang tersebut dengan niat yang bersedekah adalah kamu. Pemilik barang tersebut nantinya di akhirat mendapatkan pahala sedekah. Taib. Apabila orang tersebut ternyata datang, ya, atau yang menipu ingat setelah dia menyedekahkan barang dengan niat yang bersedekah adalah pemiliknya. Sebulan kemudian dia ingat, oh iya, barang yang saya sedekahkan itu ternyata milik si fulan. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pergi ke tempatnya si fulan itu. Dia kabarkan apa yang dia lakukan. Kalau si fulan tersebut tidak rela barangnya disedekahkan, ya, maka yang menipu tadi harus menggantinya. Ya, yang menipu tadi harus menggantinya. Dan kalau dia sudah mengganti, maka barang tadi yang dia sedekahkan itu menjadi, ya, pahalanya menjadi milik dia. Taib. Di antara contohnya adalah apabila ada orang yang meninggal. Apabila ada orang yang meninggal, dia meninggalkan warisan. Warisannya banyak. Tapi ternyata tidak ada ahli warisnya. Ternyata tidak ada ahli warisnya. Atau mungkin ada ahli warisnya, tapi tidak diketahui di mana tempatnya. Sudah lama pulang atau pergi dari desanya, ya, ahli waris tersebut sudah lama pergi dari desanya. Mungkin sampai 50 tahun tidak diketahui kabarnya lagi. Ya. Dianggap seperti orang yang tidak ada. Maka barang tersebut, ya, harus diserahkan kepada Baitul Mal. Dari Baitul Mal disalurkan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya.
ya, dari Baitul Mal, nanti harta tersebut diberikan kepada kaum muslimin, ya, mereka yang membutuhkan harta tersebut, ya, maka bisa diberikan kepadanya, atau ya disalurkan dalam bentuk kepentingan kaum muslimin, ya, fasilitas umum, ya, atau hal-hal lain yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Termasuk di antara yang bisa menjadi contoh kaidah ini adalah apabila ada seorang wanita yang ingin menikah tapi dia tidak punya wali. Ya, ada seorang wanita yang menikah dan dia tidak punya wali. Siapakah walinya? Walinya ya dianggap tidak ada. Dan yang menjadi walinya adalah pemimpin, ya, atau dalam masalah ini adalah wali hakim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sultanu waliyyu man la waliyalah. Sultan atau pemimpin, ya, itu menjadi wali orang yang tidak punya wali. Pemimpin itu menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. Ketika pemimpin menunjuk hakim untuk menjadi penggantinya dalam perwalian, maka wali hakim menjadi wali perempuan atau wanita yang demikian sebagai penggantinya pemimpin atau sebagai wakilnya pemimpin. Maka seorang wanita, ya, yang tidak memiliki wali, atau dia memiliki wali tapi walinya sudah lama hilang, tidak diketahui kemana rimbanya, tidak diketahui kabarnya sampai berpuluh-puluh tahun misalnya, maka ya dianggap wali tersebut tidak ada. Wali tersebut dianggap tidak ada dan yang menikahkan dia adalah wali hakim. Taib. Contoh yang berikutnya, bayi yang ditemukan. Ya, apabila ada seseorang menemukan bayi, ya, bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya. Na'udzubillahi min hadzal amal, ya. Jadi orang tuanya, ya, membuang bayinya, ya, dengan alasan apapun. Ketika seseorang menemukan bayi dan dia tidak mengetahui siapa ayah bayi itu, dia sudah berusaha untuk menemukan ayah dari bayi itu tapi tidak bisa. Maka di sini dianggap orang tuanya tidak ada. Tapi penemu bayi tersebut tidak boleh menasabkan bayi itu kepada dirinya. Tidak boleh dia mengatakan bahwa itu anaknya. Tapi dia boleh, ya, mengatakan bahwa itu saudaranya di dalam Islam dan itu adalah maulanya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum." Allah katakan, Allah sama sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang kamu zihar itu sebagai ibu kalian.
Dia, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar sebagai ibu kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dialah yang menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka, yaitu anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya, kalau misalnya ada anak atau ada orang yang mengambil seorang anak sebagai anak angkat, ya maka dia harus tetap menasabkan anak tersebut kepada bapak kandungnya. Ya, tidak boleh dia menasabkan anak tersebut kepada dirinya sendiri, karena anak itu adalah anak orang lain. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kalian dan sebagai maula-maula kalian. Kalau misalnya seseorang mengambil anak angkat dan dia tidak tahu siapa orang tuanya, ya ada yang demikian memang. Ya, kadang-kadang seseorang yang tidak punya anak ya datang ke panti asuhan. Di panti asuhan tersebut ada anak-anak ya yang ditinggal oleh orang tuanya dan tidak diketahui siapa orang tua tersebut. Ya, jadi panti asuhan tersebut dikirimi anak ya dan tidak diketahui siapa orang tuanya. Yang mengirimkan ke panti asuhan tersebut bukan orang tuanya. Ya. Anak-anak yang demikian ini ya seperti anak temuan. Orang tua aja tidak bisa diketahui. Maka sebagai orang yang mengambilnya sebagai anak angkat, dia tidak boleh menganggapnya sebagai anak dia, karena itu bukan anak kandung dia. Islam memberikan solusi, panggillah dia sebagai saudara-saudara kita atau sebagai maula kita, ya, maula orang yang mengambilnya sebagai anak, ya. Inilah beberapa contoh ya dari kaidah yang sedang kita bahas, ya. Kaidahnya berbunyi idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqq ju'ila kal ma'dum. Apabila suatu barang tidak bisa diketahui siapa pemiliknya, maka barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya. Ya. Barang yang tidak bisa lagi diketahui siapa pemiliknya, maka pemiliknya dianggap tidak ada, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Dr. Musyafa Adarini hafizahullah ta'ala atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Nah, ikhwata Islam azakumullah, dan seperti biasa setelah penyampaian materi silakan Anda dapat bertanya secara langsung di kesempatan ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Siliana di Situbondo. Ibu Siliana di Situbondo, silakan. Ini Ustadz,
kalau misalnya menemukan satu barang terus diumumkan, terus katanya yang satu punya yang ini, katanya yang D punya yang D, katanya yang A punya yang A gitu Ustaz. Ya. Bagaimana solusinya Ustaz? Kan kalau diumumkan kan kalau orang yang tidak jujur pasti kalau dusta kan mengakunya seperti itu Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan silakan Ustadz. Apabila kita menemukan barang, kita umumkan, kemudian yang datang kepada kita ternyata lebih dari satu, ya, maka kita bisa cari siapa pemilik sebenarnya. Misalnya dengan menyumpahnya. Siapa yang berani bersumpah bahwa barang ini miliknya? Kalau ternyata ya mereka semuanya bersumpah, ya mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bersumpah semuanya karena barang yang kita temukan adalah barang yang sangat berharga, mereka kepingin memiliki semuanya, akhirnya mereka tidak peduli dengan sumpah, ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ternyata keadaannya demikian, maka kita perintahkan kepada setiap dari mereka untuk menyebutkan ciri-cirinya. Apa ciri barang itu? Ya, ini di sini pentingnya kita tahu bagaimana cara kita mengumumkan barang itu. Ya, jadi kalau kita mengumumkan barang, ya jangan sampai kita mengumumkan barang dengan semua sifatnya. Jangan sampai kita mengumumkan barang dengan semua sifatnya. Cukup ya sebagian sifat saja. Cukup sebagian sifat saja kita sampaikan. Atau kita menyimpan sifat yang paling inti dari barang itu. Sifat yang tidak biasa diketahui oleh orang. Ya, misalnya ada tanda-tanda khususnya. Ya, kita tidak sampaikan hal tersebut kepada orang ketika kita mengumumkan barang itu. Ketika ya misalnya hanya salah satu dari mereka yang mengetahui ciri barang yang kita temukan dengan detail, maka kita tahu di situ bahwa dialah yang paling berhak dengan barang itu, karena dialah orang yang paling besar kemungkinannya sebagai pemiliknya. Kalau misalnya ternyata semuanya bisa menyebutkan sifatnya, kita sudah berusaha untuk mencari siapa pemilik sebenarnya, ternyata semuanya datang dengan sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak bisa membedakan akhirnya siapa ini pemilik sebenarnya. Maka di sini ya ada sebagian ulama yang mengatakan boleh diundi. Ya, sekarang kita tidak tahu siapa pemilik yang sebenarnya. Yang datang kepada kita lebih dari satu, dan barangnya satu, tidak mungkin dibagi. Maka di sini kita pakai cara qur'ah, ya, atau undian, ya. Silakan diundi, yang keluar namanya itulah yang paling berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Siliana di Situ Bondo. Dan pertanyaan selanjutnya kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang sama, di antaranya dari hamba Allah di Jakarta dan beberapa penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, kalau kita menemukan sejumlah uang sebesar Rp50.000, apakah harus diumumkan terlebih dahulu ataukah bisa dimanfaatkan pribadi atau harus langsung diinfakkan? Dan Ustadz, bagaimana teknis mengumumkan barang yang hilang di jalan tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz, syukran. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena memang hal ini banyak dialami oleh masyarakat ya. Para ulama membedakan antara barang temuan yang nilainya tinggi dengan barang temuan yang nilainya rendah. Kalau misalnya uang 1.000, 2.000 kita temukan di jalan ya, maka
tidak perlu diumumkan karena orangnya juga ya tidak ada keinginan ya untuk mencarinya. 1.000, 2.000, 5.000, ya mungkin sampai 5.000, 10.000 pun ya masih dianggap sedikit ya, masih dianggap sedikit. Itu menurut pandangan umum masyarakat kita ya. Sehingga kalau kita menemukan barang-barang yang remeh seperti ini, maka kita boleh menggunakannya. Kita boleh menggunakannya. Kalau misalnya kita berhati-hati dan ingin menyedekahkannya, maka itu lebih afdal. Kemudian kalau ternyata setelah kita sedekahkan atau setelah kita gunakan, ternyata datang orangnya, maka kita wajib mengembalikannya. 50.000 bagaimana Ustadz? 50.000 ya, ini bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya di desa, 50.000 mungkin dianggap banyak. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar, ya, yang pandangan umum masyarakat 50.000 adalah uang yang sedikit, maka di daerah itu dihukumi sebagai sesuatu yang sedikit. Tapi kalau di sebuah daerah terpencil atau masyarakatnya miskin, 50.000 dianggap banyak ya. Seperti di kota saya ini, orang ada yang bekerja sehari mendapatkan uang 50.000. Sehingga ketika uang 50.000 ini kita temukan di kota yang seperti ini, ya, maka kita harus mengumumkannya. Kalau misalnya Ustadz 50.000 di tangan saya ini sedikit. Untuk apa saya umumkan? Saya capek-capek. Kita katakan, kalau tidak ingin capek maka jangan diambil. Kalau tidak ingin capek maka jangan cari tanggung jawab. Sudah biarkan. Biar nanti ada orang lain yang menemukan yang dia mampu untuk mengumumkan. Ustadz, kalau orang lain yang menemukan nanti malah diambil oleh dia, dimakan oleh dia, kita katakan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengamankannya maka harus tanggung jawab ya. Kalau kita ingin mengamankannya maka harus tanggung jawab, jangan malah kita pakai, karena itu hak milik orang lain. Dan di dalam kota tersebut uang segitu ya dianggap banyak. Ya, bagaimana tidak dianggap banyak? Untuk mendapatkannya dia harus bekerja sampai sehari, ya. 7 jam dia bekerja atau 8 jam dia bekerja untuk mendapatkan uang 50.000. Ini bukan uang yang sedikit di daerah tersebut, ya. Atau ada solusi lain, ya berikan saja kepada kantor polisi. Ya serahkan tanggung jawab kepada mereka. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, ya mungkin di sana kita mendapatkan orang yang lebih tidak amanah daripada kita. Ya kita katakan sebagaimana tadi, kita sekarang tidak ingin menerima tanggung jawab. Kita kasihkan tanggung jawab kepada orang lain, dan kepolisian adalah tempat yang bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menerima tanggung jawab itu. Kalau misalnya mereka setelah dipercaya ternyata mereka malah tidak mengamalkan atau tidak menunaikan amanahnya, maka itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyampaikan uang ini ke sana tidak bersalah sama sekali, karena mereka memang tempat untuk memberikan barang-barang yang seperti itu, ya. Intinya kalau kita ingin tidak mendapatkan tanggung jawab, maka jangan diambil, atau berikan kepada tempat-tempat yang punya tanggung jawab untuk itu. Ya, berikan tanggung jawab tersebut kepada orang lain, serahkan kepada mereka, ya. Kalau kita ingin mengambilnya, maka kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai penemu barang tersebut, ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya mencari barang yang hilang di masjid seperti kunci motor, sandal, tas, dan lain sebagainya? Apakah orang yang kehilangan barang boleh mengumumkannya di masjid dengan memakai toa? Syukran Ustadz. Mengumumkan barang yang hilang di masjid
diharamkan di dalam Islam, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita mengumumkan barang yang hilang di masjid, apalagi dengan toa, ya, karena ada larangan khusus tentang itu, ya. Dan masjid bukanlah tempat untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Masjid bukanlah tempat untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Kalau tempat ini, ya, yang sangat mulia itu digunakan untuk mengumumkan barang-barang tersebut, maka ini akan merendahkan kedudukan masjid. Ini akan merendahkan kedudukan masjid, karena masjid adalah tempat yang mulia. Masjid diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, ya. Makanya Rasulullah SAW menutup pintu ini. Rasulullah SAW menutup pintu ini. Mungkin bisa, ya, sebagai solusinya, mungkin bisa disediakan tempat yang khusus digunakan untuk menempatkan barang-barang yang ketinggalan, ya, khusus untuk menempatkan barang-barang yang ketinggalan, misalnya kunci lah atau dompet lah, kemudian diletakkan di luar atau ditempatkan di dinding yang bagian luar dari masjid itu, sehingga ketika ada orang merasa kehilangan, ya, di masjid, maka dia bisa merujuk ke tempat itu, atau bisa dikhususkan di kamar khusus di masjid tersebut atau ruangan khusus di masjid itu untuk menyimpan barang-barang yang ketinggalan, sehingga para jamaah yang merasa kehilangan barang bisa langsung merujuk ke DKM dan bertanya, saya pernah kehilangan, ya, pada hari ini dan itu, ya, barang berupa ini, sehingga dia bisa merujuk ke ruangan khusus itu, ya, dan bisa langsung bertanya kepada DKM. Untuk mengumumkan secara langsung, maka ada hadis yang melarangnya, ya, maka jangan sampai kita melakukan, ya, jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jauhkan masjid dari perkara-perkara dunia. Ya, masjid itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan utamanya dibangun adalah untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akhirat, ya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semangat untuk menerapkan syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di atas hidayah yang lurus, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita insyaallah ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.